Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Di sini kita kedatangan sosok spesial. Dia bukan selebriti dan bukan pebisnis besar, yaitu seorang petani. Dan ini dia narasumber kita. Bapak bisa perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Ya, perkenalkan, nama saya Bapak Suyoto. Saya bukan seorang petani besar, tapi cuma seorang petani kecil. Tapi semoga hasil pertanian saya bisa membantu atau menyumbang pendapatan negara untuk memasok kebutuhan negara, terutama di pakan, yaitu beras. Karena saya di sini petani menghasilkan padi, gitulah. Pak, boleh cerita sedikit nggak awal Bapak mulai jadi petani itu? Ya mula-mula petani nggak mulai dari kecil, tapi ya macam-macam usaha sudah saya lakukan. Mulai dari usaha wira swasta atau pedagang-pedagang kecil. Tapi setelah semua saya lalui kok nggak cocok dengan pemikiran dan hati nurani saya, maka saya memilih di pertanian. Karena sejak kecil saya ikut orang tua saya jadi seorang petani. Sebelum jadi petani Pak, seperti sekarang, aktivitas Bapak itu apa? Belum petani ini. Ya tadi saya sebelum petani saya udah berusaha jadi pedagang, tapi pedagang kecil lah, usaha keliling atau gimana, dagang alat-alat dapur itu toh. Sampai keluar Jawa, ke Kalimantan juga, Sulawesi sudah pernah saya ke sana lah. Yang Bapak rasain pertama kali bertani itu apa, Pak? Ya sesuai dengan hati nurani. Karena petani itu tenang, usaha sendiri, nggak ikut orang lain lah. Gitu. Senang gitu. Ya senang. Semua itu harus senang dulu. Suatu pekerjaan harus kita senang dulu, kita suka gitulah. Bapak nih dulu pertama kali ke sawah itu pada usia berapa sih? Sebetulnya sejak kecil saya udah ikut orang tua, karena seorang tua saya sudah petani, maka saya bantu-bantu. Waktu dulu bantu-bantu orang tua saya. Ya di sawah, ya di ladang, karena petani kan ada di ladang, ada di sawah. Orang tua saya dulu punya ladang, ya punya sawah gitu. Sosok yang paling berpengaruh dalam yang mengajari Bapak soal bertani itu siapa, Pak? Sosok yang berpengaruh atau mengajari saya seorang petani, ya tadi, kedua orang tua saya. Memang kedua orang saya tadi kan petani. Maka saya sejak kecil menginspirasi orang tua saya. Karena ya petani nggak besar tapi kecil kan, tapi orang tua saya ya termasuk sukses lah. Jadi ikut orang tua ya? Iya. Yang paling Bapak suka dari dunia pertanian tuh apa sih? Kayak nanam atau Ya suka lah. Kita akan menanam. Nanti kalau udah menanam terus dirawat, kalau udah berhasil kan ada hasilnya kan senang, merasa senang, bahagia aja. Bisa mencukupi atau membantu kebutuhan keluarga. Dulu itu waktu awal-awal bertani itu apa ada tantangan terberatnya sih, Pak? Ya ada lah, termasuk lingkungan. Kan sesuai tadi umur saya kan tidak semua seumuran saya kan milih jadi petani. Mungkin jarang loh, mungkin ada beberapa orang itu seusia saya itu mungkin ya cuma satu lah. Karena sekarang kan pengaruh pekerjaan lain kan lah banyak pabrik, masuk pabrik dia. Kalau saya kan enggak, saya pilih petani karena ya tadi hasilnya bisa membantu pemerintah atau memasok kebutuhan pemerintah kita walaupun kecil. Gitu. Pernah ngalamin gagal panen atau kerugian besar nggak? Terus gimana cara Bapak nyikapin? Kalau kerugian besar atau gagal panen itu sebenarnya belum pernah. Karena kita berusaha kan harus berdoa. Kita berusaha sambil berdoa lah. Moga-moga tidak ada kegagalan. Ya mungkin ada kegagalan sedikit-sedikit lah. Mengatasinya lah diatasi dengan, atau misalnya ada hama ya di-spray atau disemprot atau gimana biar bisa berhasil. Dan tadi ada doa, disertai doa. Yang sabar juga ya Pak? Iya, harus sabar, berdoa. Memang petani kan pekerjaan yang mulia sebetulnya itu.
Kalau omset sekali panen itu biasanya berapa ya, Pak? Kalau omset ya nggak besar lah, kita kan cuma petani kecil, nggak besar. Mungkin ya kalau dibilang omset besar ya nggak besar, kecil ya nggak kecil, kita cukup aja lah sesuai dengan keinginan saya. Semoga apa yang kita nggak cari yang besar atau nggak cari yang banyak-banyak, penting ya cukup gitu aja lah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu aja syukurilah kita. Nggak usah banyak-banyak omset, itu penting berhasil dan cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga gitu. Kalau Bapak biasanya ke sawah itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau berangkat ke sawah itu mulai dari jam 6, paling sampai jam 6 itu kalau kerjaan ya nggak banyak kerjaan lah, paling jam 9 udah pulang karena panas lah. Petani kan di alam, kena panas, kena hujan, makanya itu banyak orang yang nggak suka kan gitu. Tantangannya kan cuaca panas, dan kalau panas kan jam 9 paling udah pulang lah, istirahat. Gitu. Kalau biasanya kalau kayak pas di sawah tuh pekerjaannya belum selesai, nah kan hujan, itu Bapak lanjutin atau langsung pulang ke rumah? Wah, kalau hujan itu kan banyak kejadian tuh. Kalau mungkin hujan itu kan membawa petir, mungkin ada petir. Nanti kan kalau walaupun pekerjaan masih lah, ditinggal aja dulu lah. Nanti kalau udah hujan reda, kembali lagi, maka pulang dulu lah waktu hujan. Nanti takut ada petir, walaupun kita berusaha berdoa, tapi kan kita harus berusaha tadi biar nggak kena petir lah. Cari aman ya, Pak? Ya, Oh ya, ini kan Bapak seorang petani ya, kalau boleh ceritain gak tentang pengalaman apa yang apa aja yang ada di sawah? kalau ada di sawah itu ya mungkin, kalau ada di sawah ya mungkin hewan-hewan kecil, misalnya tikus, ada ular kobra, itu mesti ada di sawah. Hama itu ya, Pak? Kalau tikus itu ada ular kobra, itu malah tikus dimakan ular kobra sebetulnya. Itu kalau di sawah. Tapi apa nggak bahaya buat Ya dihindarilah, jangan dibunuh kalau ada ular kobra di sawah. Itu kan membantu petani itu makan tikus, itu ular kobra jadi itu. biarin? Iya. Ya kita hati-hati aja gitu. Aktivitas yang paling Bapak sukai di sawah itu bagian apa, Pak? Aktivitas ya mungkin menanam kan, waktu tanam harus kita persiapkan dulu tempat tanamnya atau lahannya, kan kita siapin dulu, nanti kalau udah selesai waktu benih udah berumur tanam gitu. Mungkin padi udah umur 25 hari musim tanam itu untuk Itu tanam gitu. berarti orang banyak atau sendiri nanamnya? Nah, kalau tanam ya orang banyak. Kan zaman sekarang kan ya belum ada alat yang modern bisa nanam lah kalau di wilayah saya toh. Paling pakai orang. Banyak itu orang-orang perempuan itu yang ikut nanam. Iya, memang yang tanam itu orang perempuan kebanyakan, nggak bisa orang laki-laki. Orang laki-laki paling yang cabut itu sama yang membagikan mencar-mencarkan itu biar ditanam perempuan tadi. Menurut Bapaknya nih, pekerjaan petani itu lebih banyak capeknya atau senengnya? Kalau menurut saya itu banyak, ya ada capek-capek sedikit tapi banyak senengnya lah. Kita harus seneng, nggak usah dipikirin, yang penting seneng gitu aja. Kalau Bapak bertani itu, tanaman yang paling Bapak suka itu tanaman apa buat untuk ditanam? Sebagian besar tuh menanam padi. Tapi ada lain-lain toh yang ditanam kan. Di lokasi saya itu kan bukan sawah, tapi ada yang tempat tinggi, misalnya ditanami bawang merah bisa, Terus apa lagi? jagung, gitu, kacang hijau bisa. Yang paling banyak itu apa? Ya sebenarnya itu kalau di tempat saya yang paling banyak untungnya itu menghasil bawang merah, tanam bawang merah. Tapi itu susah ngerawatnya itu, Pak? Ya nggak susah lah, termasuk apa ya, kecocokan, termasuk sesuai dengan diri kita gitu loh. Nggak
semua tanaman itu baik untuk orang lain, terus untuk saya itu enggak. Mungkin lain-lain. Orang tanam ini cocok, tanam ini cocok itu enggak sesuai masing-masing orang lah. Tapi kalau saya itu bawang merah cocok sebenarnya. Tapi saat ini saya enggak tanam karena bibit mahal. Tadi kan waktu kemarin saya habisin untuk ganti bibit rencana, tapi malah sekarang bibit kan mahal. Jadi enggak, sementara enggak tanam bawang merah dulu ini. Cuma tanam padi. Itu tuh bukan karena tanahnya Pak, kalau buat suburnya itu. Biar kayak apa ya? Bisa jadilah bawangnya itu. Kalau Karena faktor tanah atau cuaca. oh enggak, kalau bawang merah itu cuaca. Nomor Cuaca. satu cuaca, ya. Misalnya nanti ini panas, panas terus siang hari itu ada hujan, wah itu bawang merah itu rentan kena penyakit tuh. Bisa penyakitnya itu bisa habis semua bisa kok. Di lokasi tempat-tempat saya itu gitu. Semua Di wilayah bawang itu Pak. iya bisa langsung ludes merah semua daunnya Apa nggak bisa karena dikasih bawang merah. Karena seperti kena air panas gitu kok. apa nggak bisa dikasih obat atau apa biar balik lagi? Kalau itu nggak Nggak bisa itu kalau yang tadi toh waktu panas terus ada hujan itu nggak bisa. Kalau misalnya ada ulat atau gimana sih bisa diatasi. Tapi kalau yang itu mungkin cuaca tadi toh itu nggak bisa itu. Setelah Itu juga alam lah, iya panen. gagal. Kalau itu banyak yang gagal. Kalau lagi panen nih ya Pak, panen besar, itu perasaan Bapak itu gimana? Senang atau Mas, kalau panen kita usaha kita sukses berhasil kan senang lah, merasa senang. Nah, kalau sudah panen lah mensyukuri lah, kita syukuri lah, kita syukuran lah. Udah, sedikit ya sedikit besar? banyak harus syukuran lah kalau kita panen berhasil sukses ya. Kalau boleh tahu pengalaman Bapak apa aja sih yang Bapak dapat selama jadi petani? Pengalaman saya sih ya tadi senang lah, pengalamannya sih senang. Senang gitu aja pengalaman. Nggak ada pengalaman atau petani pengalamannya apa? Paling misalnya pengalaman ada PPL atau kelompok-kelompok tani ada penyuluh-penyuluh itu aja senang. Betul ya Pak. Kalau dibandingkan dengan zaman dulu nih Pak, apa yang paling beda dari zaman sekarang? Wah, sangat beda sekali pertanian zaman dulu atau waktu saya kecil sama dan sampai sekarang ini kan lain. Udah zamannya, ini udah modern lah. Misalnya alat-alat yang sudah semi otomatis sekarang. Misalnya kita ngepre kan udah ada alat itu yang pakai cas itu, pakai aki. Kalau dulu kan enggak, dulu kan diginikan kan manual. Kalau sekarang kan enggak. Misalnya pembajak sudah pakai traktor. Kalau panen udah ada kombi, kan udah enak zaman sekarang. Kalau Bapak masih pakai yang tradisional atau pakai Udah yang semi otomatis semua sekarang. Mengikuti zamannya lah. Zaman sekarang kan harus kita QT. Masa kita pakai yang manual kan udah nggak sesuai ya. Kan capek. Udah. lama? Iya. Apa pernah Bapak apa pernah ada momen Bapak hampir menyerah jadi seorang petani itu? Wah enggak. Misalnya kita nggak berhasil atau mungkin yang nggak berhasil itu nggak semua, paling nggak ada untung kecil atau untungnya kecil atau untung besar itu nggak ada menyerah pokoknya. Terus maju, nggak ada menyerah. Semangat berarti Pak. Tak berdoa atau tak berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kalau Bapak lagi capek di sawah, itu biasanya tuh hiburan di sawah itu apa? Kalau di sawah kan nggak ada hiburan, paling istirahat kan ada di bawah. Kalau di sawah saya nggak ada gubuk, misalnya ya di bawah pohon gitu aja istirahat lah, minum atau makan makanan apa yang tadi kita bawa kan harus bawa bekal. Di sawah kan harus bawa bekal, minum atau bekal apa gitu, makan makanan kecil gitu lah. Kalau pagi kan udah sarapan di rumah, terus bawa bekal, terus makan di sawah. Kalau istirahat kan, Berarti itu enak ya kalau di bawah gitu Pak. ya enak lah. Iya, kalau di sawah kan
hawanya kan, anginnya banyak kan, silir gitu loh. Bapak ada cerita unik nggak pas kayak panen atau nanam gitu? Sementara ini nggak ada cerita unik. Cerita unik itu apa? Paling ya kalau panen ada kombi yang terperosok gitu aja kan itu. Iya, nggak apa. Pecah aja kombi terperosok gitu aja. Mungkin gitu uniknya. Kan nggak biasa. Terus selama Bapak jadi petani ini ya, kalau boleh tahu apa aja yang sudah Bapak dapat? Oh, masalah hasil pertanian yang udah dapat ya, ya bikin bantu-bantu. Ya bisa bikin rumah, bikin beli sepeda motor bisa. Itu kan untuk biayai anak-anak sekolah. Itu dari panen apa aja itu, Pak? Ya dari padi, ada yang dari bawang merah. Dua itu aja. Iya. Tapi kalau misalnya tanam kacang hijau itu kan musim kemarau, habis padi kan ada kan 3 musim toh satu Iya. tahun. Padi terus kemaraunya itu kacang hijau. Tapi kalau kacang hijau itu nggak bisa diharapkan 100% lah. Karena banyak hama tikus. Kemarin aja diserang tikus ini cuma dikit ya. Terus binatang apa sih yang paling bikin repot saat di sawah itu ya? Ya tikus itu, hama tikus itu sulit diobati kok. Kemarin aja saya obati itu mungkin atau obatnya atau apanya udah nggak ada yang mati kok tikusnya kok. Terus nggak ada yang datang lagi tuh, Pak, ke apa tumbuhannya tuh? Hama tadi kan kacang hijau dihabisin tikus kemarin waktu kemarau. Kalau ini kan udah musim semai lah, mau tanam lagi ini. Jadi dikit tikusnya itu. Iya. Kalau semai kan ada tikus kan dikasih plastik di pagar. Pagar pakai plastik itu waktu penyamaian ini. Itu biasanya apa nggak dikasih obat buat? Nah tadi obatnya udah nggak mempan lah, nggak mandi atau gimana mungkin. Padahal dulu itu bisa kalau kita kasih makan itu terus banyak yang kelihatan mati, tapi sekarang enggak. Mungkin dosisnya obat itu sudah dikurangi mungkin. Kurang besar berarti dosisnya, Pak. Itu masalah pabrik kalau masalah itu. Nggak tahu kita. Dulu itu pada keras. Kita kasih umpan gitu, kasih umpan gabah toh. Terus banyak yang mati di situ, tapi sekarang udah nggak ada. Tapi sama itu obatnya. Sama. Cuma beda dosisnya doang berarti itu, Pak. Ya mungkin dosis yang enggak. Mungkin dosisnya tadi udah dikurangi. Itu dulu mungkin dosisnya bagus, tapi sekarang udah enggak. Udah dikurangi mungkin. Biasanya anak-anak Bapak atau cucu-cucu Bapak itu ikut nggak? Pernah ke sawah bareng Bapak? Tuh. Ya ikut lah, ikut. Paling ya kalau masih waktu-waktu kemain kecil-kecil itu kan main di sawah itu. Main air, atau main ada cari-cari Ikan. keong, cari yuyu gitu. Sering biasanya, Pak? Sering. Ya Tahu jarang-jarang. jarang lah. Tak boleh pertanyaan lah. Gimana perasaan Bapak melihat anak-anak bisa sekolah dari hasil pertanian? Sangat bangga. Kenapa enggak? Saya sangat bangga karena hasil pertanian tadi bisa menyekolahkan anak-anak, walaupun cuma dia anak saya 3, cuma tamat SMA lah, nggak mau melanjutkan, udah bekerja. Ada yang wirausaha, ada yang di perusahaan gitu sekarang. Itu tinggal sama Bapak atau merantau kemana? Merantau dia. Kemana itu, kan Pak? Ke Kalimantan. Karena sekarang kan udah mengikuti perkembangan zaman lingkungan lah. Banyak teman-temannya yang merantau maka dia ikut gitu. Itu biasanya kalau pulang setahun sekali atau ada acara-acara tertentu? Ya kalau tahun sekali kadang ya pulang, kadang kalau enggak bisa cuti ya. Kalau ada acara tertentu ya bisa pulang gitu. Jadi tergantung kondisi ya? Iya, tinggal tadi ya keadaannya lah gimana gitu. Terus kan dia kerja kan harus misalnya kerjanya kan rame atau anu kan nggak bisa pulang.
Kan juga Mungkin berat ada nanti tunggu kesempatan, kalau ada kesempatannya pulang gitu aja. kalau udah ngumpul Eh, uangnya, Pak. Walaupun lebaran aja kemarin nggak pulang, Itu karena mungkin apa? besok nggak tahu ya. Mungkin ya banyak atau jualan atau gimana rame lah itulah. Hmm. Menurut Bapak apa tantangan terbesar jadi petani? Tantangan, Iya, tantangan tantangan itu terbesar. mungkin ada di hama dan cuaca gitu aja tantangan yang terbesar. Mungkin kalau panen ya harga hasil panen gitu, itu tantangan termasuk. Kalau hama atau anu Sikapi. bisa diatasi lah kalau misalnya hama. Tapi kalau cuaca atau masalah hasil Panen. jual tadi kan kita nggak bisa, itu gimana itu ngatasinya. Berarti ngikutin aja ya, Pak. Iya, kita ikutin aja. Terus apa sih yang bikin Bapak tetap semangat bertani meski usia sudah nggak muda lagi nih? Ya tadi karena udah kerjaan, mau kerja apa lagi, walaupun udah nggak muda lagi, kalau udah tua kan tetap kita tekuni aja lah. Untuk mencari nafkah ya, Pak. Iya, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Terus ada nggak filosofi atau prinsip hidup yang Bapak pegang sampai sekarang ini? Kalau filosofi itu banyak filosofi sebetulnya. Kalau filosofi dari Sunan Kalijogo itu kan ada pacul itu kan petani kan harus bawa pacul. Filosofi juga itu pacul itu. Kalau misalnya filosofi dari kita sendiri itu kita tiap hari harus tanam sayur atau pokoknya tiap hari tanam, kan nanti ada metik hasilnya terus gitu aja. Gitu ya. Banyak anak muda sekarang yang nggak tertarik jadi petani itu ya, Pak. Menurut Bapak kenapa bisa gitu? Mungkin terpengaruh zaman lah. Sebetulnya paling enak atau pekerjaan yang mulia itu petani, maka zamannya kan udah zaman banyak kerjaan lah, nggak seperti zaman waktu saya muda. Sekarang udah banyak pabrik atau usaha-usaha macam-macam lah. Kalau zaman sekarang kan gitu. Berarti ngikutin Perkembangan zaman mungkin. kalau dulu berarti cuma ada petani terus dagang. Iya, kan belum zamannya kan belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan udah zaman modern semua. Belum ada perusahaan-perusahaan. Iya, perusahaan belum banyak waktu dulu. Kalau sekarang kan udah banyak perusahaan, macam-macam perusahaan udah ada. Maka generasi muda mungkin milihnya gitu. Kan petani kan di alam luas, mungkin panas. Sama Padahal kayaknya paling enak itu sebetulnya petani. Kerjaan mulia itu petani itu. Petani kan ada kepanjangannya itu petani. Penyangga tatanan negara Indonesia itu waktu Pak petani. menurut Bung Karno itu gitu. Misalnya nggak ada petani terus gimana? Kan untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk makan kan petani. Kalau misalnya ada anak muda nih yang mau belajar dari Bapak, apakah Bapak terbuka untuk mengajari atau gimana? Misalnya ada anak muda datanglah untuk mengajari pertanian, ya saya terbuka. Karena sebaik-baik manusia kan bermanfaat bagi orang lain gitu aja. Terbuka lah. Misalnya ada yang mau belajar, kita kasih tahu cara-caranya awal mulanya gimana sampai kita tanam, sampai kita sukses berhasil gitu. Oh ya, kalau boleh tahu nih Pak, biasanya waktu panen itu berapa kali? Tahun berapa kali atau Masa panen kan setahun ada 3 kali. setahun itu Pak? 1 tahun itu 3 kali. 2 kali padi. Kalau udah kemarau itu palawija, kasih kacang hijau. Dan itu jelaskan cara pengolahannya itu Pak. Pengolahan mulai pertama, Iya. ya tanah kan harus kita olah dulu. Sebelum ditanami kan kita olah. Dibajak dulu. Pakai bajak zaman sekarang udah ada bajak. Bajak dibikin tadi kan bikin pesemaian kan udah, terus Iya. waktu umur 25 hari kita tanam. Baru mulai nanam. Iya, ditanam tadi tuh sama orang perempuan tadi tuh. Kan belum ada alat di lokasi saya loh, belum ada alat yang bisa tanam seperti di wilayah-wilayah lain atau di luar negeri ya kan udah pakai alat yang modern, udah pakai mesin itu.
Kalau di tempat saya atau wilayah saya masih manual, pakai orang kalau tanam padi gitu. Berarti ya capek juga ya gitu ya Pak. Ya capek, ya pegal mungkin. Sampai misalnya sampai jam 11. Dari Jadi jam 6 sampai jam 11 biasanya gitu kalau paling lama. kalau tanam itu toh orang-orang perempuan, yang tanam kan orang perempuan. Kalau laki-laki nggak bisa. Kalau jarang yang bisa tentang laki-laki. Paling yang tadi tuh nyabuti dari pesamaian terus dibagi-bagikan itu laki-laki. Tapi kalau tanam perempuan. Ya pegal lah, capek mungkin. Panas. Dia terbiasa berarti kalau yang perempuan. Oh iya udah terbiasa, nggak sembarang itu. Yang tanam itu nggak sembarang perempuan bisa. Jarang. Tertentu lah. Orang-orang tertentu yang bisa tanam itu. Itu biasanya kalau keseharian Bapak bisnis di rumah itu apa? Apa cuma bertani doang atau Ya, selain bertani ada sampingan lah, kita berternak. ternak Saya, juga? iya berternak kambing. Kalau saya berternak kambing. Mungkin orang-orang lain ya ada yang kerbau. Ayam? Nah, kalau ayam tuh Nggak ada. jarang, paling kerbau, kambing itu aja. Paling banyak. Heeh. Harapan terbesar Bapak untuk masa depan pertanian di Indonesia itu apa Pak? Harapan saya itu semoga pemerintah membantu para petani lah bisa berlanjut. Misalnya ada dibantu sama alat-alat traktor atau kombi gitu. Harapan saya. Nantinya kalau Semoga hasilnya kan bisa melimpah kalau ada alat-alat yang modern. kan biasanya kalau di pelosok itu kan susah, nggak kebantu gitu ya Pak, Iya. kayak deket-deket biasanya. Hmm. Oh iya, ngomong ada motivasi nggak buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini? Motivasi. Ya, Motivasi semoga mereka bisa seandainya nggak mau bertani lah, harus menyukai petani gitu aja. Atau mungkin mau jadi petani. Saya harap jadi petani. Terus kalau nggak ada yang melanjutkan siapa tadi nanti yang jadi petani. Moga anak-anak muda mau jadi petani lah. harus dia. Iya. Kalau nggak ya nggak bisa makan. Iya. Untuk memasok kebutuhan negara itu termasuk pangan nasional, walaupun hanya kecil-kecil kah, nggak skala besar, pertanian skala besar kan ada. Oke teman-teman, itu tadi obrolan bareng Bapak Suyoto, seorang petani yang mungkin nggak pernah kita lihat di media, tapi jasanya luar biasa untuk hidup kita bersama. Saya Muhammad Naufal Rifki, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.